create station ini kan per 20. Nah, kita mau per 25, tinggal klik edit elemen label, ini ganti soalnya per 25. Otomatis oke. Nah, ini udah 0, 25, 50. Nah, di layout, tapi harus diekspor ke ini dulu, AutoCAD ya. Kalau untuk gambar kita harus ini ekspor ke AutoCAD. Kalau enggak, nanti ketika kirim gambar ini dan orangnya tidak punya Civil 3D, hancur biasanya gitu repotnya. Ini ekspor ke dalam ini AutoCAD versi berapa gitu kan. Iya kan ada tambahan AutoCAD titik gitu kan. Kalau masih LDD-nya biasanya di konturnya. Nanti ketika dibuka di CAD konturnya error. Biasanya seperti itu. Bener, jadi kotak-kotak. Nah, makanya harus diekspor dulu. Kita sudah punya koridor, kita sudah punya assembly, kita akan membuat cross section. Caranya kita section create sample line. Sample line itu adalah pencacahan atau pemotongan lokasi berapa saja yang mau kita buat cross section ya. Ini create sample line, section, create sample line. Habis itu press enter. Kita punya alignment, oke. Nah, setelah itu kita kasih nama sampel per berapa, misalnya per 25 atau per 25 ya. Per 25. Kita akan buat 2 atau 3 aja, nah tadi nggak ini terlalu banyak kan ya. Per 25. Nah, kita sudah menyiapkan per 25, tapi nanti ketika kita ngupload kita hanya satu lokasi atau 2 lokasi gitu bisa juga ya. Kita siapkan semua per 25. Oke. Setelah oke, kita jangan enter dulu tapi harus setting di sini wiring station. Kita pastikan station awal, station akhir. Kita bisa ganti. Kita tidak dari STA awal, nah tinggal kita ketik STA berapa maunya. Tapi kita harus ganti ini dulu. Sama juga, ini cross kita tidak mau sampai akhir. Nah, kita bisa ganti ini. Tapi kalau kita pakai true, otomatis sampai STA akhir ya. Setelah itu kita ke bawah. Nah, berapa cakupan kanan dan kirinya? Misalnya kita mau 50, tinggal kita ganti 50. Kalau biasanya umumnya 20 atau 15 ya. Kecuali di posisi cut atau galian atau timbunan yang ekstrim lebar gitu. Jadi cakupannya tidak cukup, kita harus ganti. Ini juga 25 kita bisa ganti mau berapa per berapa. Ini artinya di STA awal diambil enggak? Ya. STA akhir diambil enggak? Ya. Add horizontal geometry false. Horizontal geometry ini CT, TC kayak gitu ya. Setelah itu kita oke aja. Biarkan dulu sebentar. Setelah itu enter. Tapi posisinya tidak boleh enter di sini ya. Pas ada tarikan kayak gitu baru di enter. Enter. Nah, kita sudah punya section sample line namanya. Ini sudah per 25. Setelah selesai, kita mau bikin cross section. Section, create multiple section view. Nah, kita ambil alignmentnya apa? Kita ambil SL. SL itu sample line. Nah, kita tadi sudah ini per 25 kan? Satu alignment kita tetap bisa bikin sample line-nya misalnya 1 per 25, yang kedua per 20, yang ketiga per 100 gitu bisa. Jadi bisa banyak sample line-nya. Kita punya per 25. Awalnya dan akhirnya kita bisa membuat plotnya itu semua, atau kita hanya ngeplot 2 atau 3. Misalnya saya cuman sampai 100, berarti cuma 3 cross section gitu kan, atau 4 cross section gitu ya. Oke, saya hanya ini sedikit aja karena untuk latihan ya, tidak harus dari awal sampai akhir gitu kan, karena sama sistemnya ya. Section view misalnya kita mau kasih cross per 25 per 25. Setelah itu kita klik stylenya mau seperti apa, WBN yang sudah customize atau line desktop. Nah, kita coba pakai line desktop dulu yang simple. Cuman ada elevasi dan desain di posisi center line ya, sangat sederhana ya. Setelah itu kita next. Ini kita next saja.
Setelah itu kanan kirinya kita next saja. Setelah itu kita next. Setelah itu kita next lagi. Nah, datanya band atau posisi di sini apa aja yang mau kita masukkan, kita bisa pilih di sini LDT section, kita pakai. Setelah itu kita harus mengganti ini, tapi dengan cara membuat surface dulu. Kita akan lihat hasilnya. Create section. Nah, kita sudah punya cross. Ini 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, kita sudah punya cross section, otomatis kita sudah berhasil dari awal sampai akhir. Tapi ada yang janggal, ternyata ini dan ini sama, padahal harusnya ini menunjuk ke sini, ini menunjuk ke sini, artinya kan ada beda kan? Nah, itu di cross section beda dengan di sini. Di profile. Di profile ketika kita mau merubah itu tinggal band style, change profile seperti band, terus kita ganti di sini ya. Kan tadi ini yang ini ganti desain. Nah, otomatis desain sudah terdefinisi. Sistemnya sama, kita juga harus mendefinisikan di sini. Yang sini menuju ke existing, yang sini menuju ke desain ya. Tapi repotnya di sini tidak bisa bikin desain kalau belum dijadikan surface. Jadi kita harus buat surface. Coba klik kanan, section view group properties. Kita ke section view, nah, B-nya di sini. Memang ada beberapa langkah, beda dengan profil. Kalau profil langsung, kalau ini kalau sudah jadi kita mau ngedit band stylenya, kita klik sini, klik kanan, section view group properties ya. Section view group properties, kita ke kolom nomor 1, 2, 3, 4, change namanya. Posisinya section view, kita change di sini. Nah, muncullah ini. Nah, kita akan mengganti salah satu dari sini. Yang ini menjadi desain, tapi cuma ada satu surface-nya. Nah, karena elevasi di dalam cross ini berdasarkan surface. Nah, kita harus buat surface design. Ini sudah jadi koridor, tapi belum ada surface-nya. Akan kita lihat surface-nya. Kita baru punya satu surface, namanya surface latihan Sutioso ini. Ini surface existing ground ya. Ya, kita akan membuat surface di posisi desain dengan cara mengecek apa sih kodenya. Nah, kita bisa membuat surface dengan cara poin kode menghubungkan poin 1, poin 2, poin 3, poin 4. Ini namanya poin kode lingkaran ini. Nah, ini namanya poin kode. Jadi seperti menyulam, kita narik benang gitu kan. Atau kita bisa pakai nama link. Nah, ini namanya link kode. Link itu garisnya. Set. Ini set sekali, sekali, sekali. Ini juga ada kodenya. Kita cek sub assembly properties. Kode. Nah, namanya slope link, kodenya otomatis sudah dibikin dari Civil 3D. Ini namanya slope link. Nah, ini namanya ada kodenya juga, kita cek sub assembly properties. Kode. Nah, sudah ada kodenya. Kita lihat sini. Top, pavement, ini linknya atau garisnya. Sedangkan poinnya dia juga sudah ngasih kode. Ini ada namanya ini, cuman agak sedikit sulit membedakan mana sih yang ini crown mana. Nah, kita harus kira-kira, oh crown itu berpikirnya di tengah berarti. Nah, ini yang posisi di tengah-tengah itu namanya poin kodenya crown. Kita akan belajar link kode dulu. Ini link code. Nah, semua bawaan Civil 3D ada namanya top. Ini semua nanti ada namanya top. Dia sudah bikin otomatis. Ketika kita panggil top, jadi gitu ya. Oke. Akan kita lihat bedanya. Kalau ini yang bikinan Civil 3D, kalau ini yang generik tadi saya bilang, yang bisa dipakai untuk semua. Kita lihat kodenya kosong ya. Khusus untuk ini memang dipakai untuk customize atau kita bisa coba-coba gitu. Jadi sementara ini kosong, kita bisa isi. Nah, karena kita sudah pakai ini dan kita sudah kode disiapkan oleh Civil 3D, maka kita pelajari kodenya apa gitu. Ini kode, kita ke link itu garisnya ya. Ingat, link adalah garis, kalau poin itu bulatan ya. Top. Nah, dia ngurut
ini top, terus zoomnya kurang gede ya. Pave, ini juga masih pave. Terus pave 1, nah ini pave 1. Terus pave 2, ini pave 2. Ini base, ini base. Ini subbase, ini subbase. Formation itu bawahnya. Ada keterangannya di sini, kita bisa ini lebih lebar. Nah, top formation link berarti garis paling atas ini namanya top, akan kita panggil. Cara bikin surface di koridor. Nah, setelah ini di sini kita pelajari, kita harus bikin surface-nya di sini. Bikin surface-nya di sini. Klik kanan, koridor properties. Nah, surface di sini. Nah, koridor itu pertama ada informasi namanya. Kedua parameter. Parameter itu faktor-faktor yang kita masukkan. Yang ketiga kode. Nanti kode ini adalah kumpulan dari assembly-nya yang terkumpul. Feature line sama kumpulan dari garis-garis yang terkumpul. Surface akan kita buat. Yang kedua boundary. Boundary adalah batas dari surface-nya. Kita sudah bikin surface, tapi kalau kita tidak bikin boundary, ketika ada tikungan dia akan langsung memanjang gitu ya. Nah, saya akan bikin surface dulu baru ke boundary. Caranya tinggal klik sini, klik. Nah, koridor, ini koridor latihan 3 akan kita kasih nama top ya, atau permukaan paling atas gitu. Jadi untuk menghitung volume juga kita harus by surface. Tidak bisa koridor sudah jadi, cross sudah jadi tadi, kita langsung hitung volume, tidak bisa. Jadi volumenya berdasarkan surface. Surface latihan top ya. Setelah itu apa saja yang mau kita masukkan, ini baru surface tapi belum ada elemennya. Kita ambil dari sini namanya top. Kita klik plus. Nah, namanya ditambahkan. Jadi kita sudah pakai top. Oke. Sudah oke ya. Seperti ketika membuat, kita akan lihat bedanya. Nah, tadi ini surface ini hanya satu. Surface sekarang sudah ada kan, namanya surface top. Kita lihat surface-nya udah jadi belum gitu. Surface properties. Kita ini contour dan triangle. Nah, ini sudah jadi ya kan. Nah, surface top ini terdiri dari ini. Semua kata top ada. Nah, tapi karena kita belum bikin border, otomatis seperti yang saya ini, ketika posisi di sini dia akan ketarik ke sini, bagus. Tapi ketika menikung, karena kita tidak aktifkan bordernya, maka dia akan tertarik ke sini. Untuk membuat border kita harus pelajari lagi kembali ke assembly. Nah, kita akan semua surface akan berhenti di ini, sisi paling luar. Kita lihat kodenya. Point kode. Untuk membuat border dengan cara point kode, kita lihat point kodenya ada tulisannya direct fill ya. Baca kan di paling bawah. Nah, kita cek sebelah sini. Ada namanya direct, jangan diklik tapi di ataskan aja. Otomatis point kodenya direct atau direct fill. Kita akan pakai direct, jadi ketika nanti ketemu cut atau fill otomatis kepake. Kita ke koridor lagi. Nah, kalau udah keklik sini dia yang kena surface ya. Sekarang udah ada dua elemen ini, surface dan koridor ya. Nah, kita harus surface nanti untuk membuat ini elevasi di sini. Ini baru bahan, nanti akan membentuk di sini. Yang kedua untuk menghitung volume. Jadi di Civil 3D hitung volume itu surface by surface baru ketemu gitu ya. Nah, bedanya kalau profil ketika kita mau menyebut ini otomatis di set langsung bisa. Tapi kalau di sini harus jadi surface dulu. Ya, prosesnya panjang. Makanya saya rekam nanti biar kita bisa ulang-ulang. Sudah itu akan kita kirim ke bawahnya. Caranya klik kanan, send to back ya. Jadi yang muncul koridornya. Ketika klik sini nanti koridornya yang kena ya. Kita mau edit koridor agar ini border ini otomatis. Border ini bisa dibikin atau di delete langsung, manual juga bisa caranya. Karena ini sudah jadi surface, kita bisa edit surface di sini. Delete line misalnya, langsung C gitu. Ini bisa. Repotnya ketika kita ganti koridor, ini harus gini terus gitu kan. Jadi kan ribet. Makanya kita harus setting otomatis. Caranya seperti ini. Klik kanan, koridor properties,
kita ke border. Nah, border tadi sudah punya dialect sama dialect fill atau dialect cut kalau yang ke atas. Saya akan klik kanan di sini, otomatis akan cari kata-kata dialect. Nah, ini bisa dipotong di mana aja, jadi tidak harus di bawah. Mungkin saya hanya butuh surface atasnya aja, bisa dipotong di mana aja. Tapi saya akan ini pakai dialect. Oke. Nah, lihat apa yang terjadi, otomatis sudah terpotong tanpa kita harus manual membuat potongan sedikit-sedikit. Nah, ini adalah surface yang sudah kita buat. Surface properties. Namanya koridor top ya, surface-nya. Kan kita lihat kontur berwarna atau kita lihat elevasi banding. Nah, semua surface ini kalau sudah jadi, dia akan menutup semua permukaan yang sudah kita rumuskan di koridor tadi. Kalau belum benar, berarti ini ada yang akan kepotong di sini atau lubang-lubang seperti itu. Nah, ini surface-nya. Yang merah-merah itu adalah koridornya. Jadi koridor ini sudah tertutupi dengan selimut gitu. Nah, surface itu. Ini posisi cut, surface fill. Kalau saya mau ganti surface stylenya bisa di sini. Surface properties, elevation banding, oke. View, display. Saya mau lihat slope-nya, slope arrow gitu misalnya. Mau kemana aja ininya, nah, terlalu ini slope-nya, arrow-nya terlalu besar ya, jadi membingungkan ya. Saya geser dulu, ada yang ketutup di sini. Ketutup di sini, saya geser sini. Saya ganti lagi displaynya. Slope arrow-nya saya matikan. Slope saya ganti slope juga. Nah, ini slope-nya tapi nggak begitu jelas. Oke. View 3 dimensi top. Sesudah kita punya surface dengan benar, ini kita sekarang bisa merubah ini dengan cara memasukkan surface tadi. Caranya klik sini, klik more source. Jadi karena kita tadi sudah terlanjur bikin, ketika kita mau menambah data, tinggal klik sini, klik sample more source. Nah, kita sudah punya koridor latihan 3 koridor top. Nah, saya mau ngasih tahu bahwa bedanya surface yang asli dari point adalah seperti ini, tapi surface yang dibikin dari koridor ada tanda gini, gambar jalan ya. Kalau ini berarti surface bikinan dari koridor gitu kan. Kembali ke sini, kita klik sini, selalu ada namanya surface koridor top, koridor gitu. Klik sini. Nah, ini koridor latihan 3. Apa nama lengkapnya? Latihan 3 koridor top gitu kan. Kita add-kan ke sini. Ini baru, ini lihat yang cross di sini isinya baru ini surface warna hijau dan koridor. Koridor itu desainnya, gambarnya, tapi belum ada surface koridornya. Akan kita tambahkan add, oke. Nah, setelah itu akan kita lihat. Nah, garis ini adalah garis surface ya, hanya berupa garis saja. Nah, kalau ini keseluruhan, ini koridornya ya. Koridornya beda ya. Ini surface satu garis, koridornya memang pas di atasnya persis karena kita memang bikin surface di situ. Nah, kaitannya dengan ini, sekarang kita sudah bisa bikin elevasinya, merubah dengan cara section view group properties, ke change lagi. Nah, kita akan merubah di sini. Nah, ini sekarang sudah ada, tadi nggak ada kan? Desainnya akan kita rubah, yang sebelah kiri atau kanan boleh, mana aja yang kita suka. Desainnya kalau di sini berarti yang menunjuk ke desain adalah sebelah kanan. Oke. Nah, ini 2,18 adalah desainnya di sini. 2,3 adalah existing ground-nya. Kita lihat benar atau enggak. Enggak, paling atas.
kan kita sementara ini ya. Tapi kalau kita nanti buat surface lagi, ini buat surface lagi, kita bisa pilih mana yang saya mau kasih label gitu. Bisa, atau kita bikin banyak. Iya, biasanya cuman existing sama desain kan, karena ini biasanya dilihat dari tipikal. Oh, ini tebalnya berapa, otomatis gitu kan. Nah, kita sudah punya selesai crossnya. Ini desain dan ini adalah existing. Kita bisa lihat, bisa merubah-rubah ini 0 sampai 300. Oh, karena crossnya kita cuma sampai 100, ini kebetulan posisinya di cut semua. Setelah selesai cross, kita bisa membuat volume. Kita simpan, takutnya sering hand. Nah, kita bisa membuat volume, section, compute material ya. Compute material, alignmentnya ini sampelnya per 25. Oke. Nah, kita klik add work di sini ya. Jadi kita boleh pakai add work, boleh pakai cut and fill. Add work. Nah, ini tergantung kita membuat layernya. Kalau kita tadi membuat surface banyak, kita bisa mendefinisikan setiap layernya itu. Ini atas, ini elemen bawahnya aja. Nah, sekarang yang kita punya adalah existing ground, existingnya aja, dan datumnya adalah desain kita yang top tadi. Oke. Nah, sekarang sudah terhitung. Nah, kalau saya mau menambahkan tabel di sini, tinggal ke section, terus add table, total volume, cut and fill. Layer ini 20, ini maksudnya barisnya ke bawahnya nanti ada 20 offset. Oke. Nah, ini sudah ada langsung. Ini cut, fill, di sini juga udah muncul. Ini yang putih ini adalah hitungan volume. Karena kita tadi bikinnya hanya topnya aja, berarti dihitung berdasarkan top. Nah, kalau kita mau bikin dari bawah, nanti kita bisa bikin layer lagi di bawahnya. Biasanya kalau cut and fill dihitung dari bawah. Nah, tapi kalau kita mau dari atas juga boleh, tinggal nanti kurangin total ininya gitu. Tapi kita dari bawah juga boleh. Nah, ini adalah nilai dari ini cut, fill, segala macam, semua sudah di sini, termasuk totalnya. Jadi kita tidak perlu ngitung di Excel, ini sudah kumulatif. Cutnya berapa, fillnya berapa, udah otomatis jadi. Kalau kita mau munculkan per cross section, kita bisa nambahkan juga di sini. Misalnya klik sini, otomatis klik kanan, section group properties, change. Oh sorry, bukan di sini, di change yang kedua. Nah, kita klik materialnya, total volume, kita add, nanti akan di sampingnya akan muncul. Oke. Nah, ini sudah otomatis. Cut ini per STA kita bisa bikin ya. Kalau gede kecilnya tinggal kita settingnya nanti di sini bisa. Otomatis dia akan berubah, atau di setting dari dalamnya juga bisa. Setting ini sekali, mudah sekali, tapi langkahnya banyak ya. Nah, ini cut fill, jadi per STA sudah bisa. Ini tabelnya bisa kita. Nah, jadi per cross ini adalah yang dihasilkan dari sini. Nah, sementara sampai di sini cross basicnya, tapi kita bisa nanti merubah modelnya dengan cara bend style. Ya kan, stop dulu sampai di sini, akan latihan.